Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang rebalancing yang terjadi pada MSCI Global Standard Index, dan karena rebalancing itu harga Goto mengalami arah 35% pada tanggal 31 Mei 2023. Ya. Ya, pada hari itu mungkin ada yang belum tahu, tapi pas sore harinya berita sudah keluar. MSCI Global Standard Index melakukan rebalancing. Reksadana yang mengikuti indeks tersebut otomatis melakukan rebalancing juga. Nah, karena ini indeksnya di luar negeri, kebanyakan rebalancing itu adanya juga di luar negeri. Nah, kira-kira berapa besar bobot Goto di dalam MSCI versus di LQ sama IDX 30 dan mungkin Sri Kahati. Sehingga kok rebalancingnya aja bisa angkat dia sampai arah 35%. Nah, mengacu kepada FactSet, jadi MSCI itu seperti lembaga research, mereka mengeluarkan FactSet. Di April 2023, mereka menyatakan perhitungan indeksnya menggunakan free float adjusted. Nah, cara ini sama dengan yang dipakai di IHSG, LQ, IDX, Sri Kahati, dan sebagainya. Free float itu artinya hanya menghitung porsi saham publik, karena kalau porsi saham pengendali kan biasanya jarang ditransaksikan, sehingga tidak termasuk dalam porsi yang liquid. Nah, kemudian adjusted. Adjusted itu kadang-kadang di dalam suatu indeks, mereka ada faktor adjustment-nya. Mungkin bisa pakai bobot maksimal, bisa pakai sektor, bisa pakai pertimbangan kualitatif, I don't know, tergantung perusahaan research-nya. Ya, jadi ketika melewati suatu bobot, maka akan ada penyesuaian. Nah, itu free float adjusted. IHSG juga begitu, LQ Sri Kahati juga begitu. Kalau di IHSG itu maksimal bobot ditetapkan kalau nggak salah 9%. Jadi dengan perhitungan free float menghasilkan lebih dari 9%, maka free float-nya akan di-adjust. Ya. Nah, kita analisa ya. Jadi kalau kita ingin paham tentang bobot free float itu, pertama kita harus tahu tentang market caps. Market caps itu dihitung dari jumlah lembar saham dikalikan dengan harga saham. Nah, jumlah lembar saham dibagi lagi. Ada yang free float, ada yang total. Kalau dari data Goto ini, porsi free float-nya adalah yang 761 juta ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang ini di atas 5%, walaupun bukan pengendali, tapi biasanya di atas 5% nggak dihitung. SVF juga sama, nggak dihitung. Goto People First juga nggak dihitung. Government of Singapore juga nggak dihitung. PT Sama Anak Bangsa nggak dihitung. Kalau P itu berarti pengendali, walaupun di bawah 5% juga nggak dihitung. Jadi yang dihitung ini yang 761 juta. Nah, jadi kalau dengan menggunakan 761 juta, dikalikan dengan harga penutupan 147, maka menjadi 111,9 triliun, 112 T lah gitu ya. Nah, 112 T ini berapa besar sih di dalam MSCI? Ini harga yang sudah ARA ya. Kalau harga sebelum ARA 1 bulan sebelumnya 104. Cuma sekitar 79. Jadi dari 79 jadi 112. Nah, FactSet yang bulan Mei belum tersedia. Jadi saya pakai patokannya April ke April aja. Karena kalau pakai Mei ke Mei, data ininya Mei, cuman FactSetnya masih yang April. Nggak fair juga. Ya. 79,2 T kalau saya bagi 15.000 itu sekitar 5,2 billion US dollar. Nah, kalau dengan cara yang sama, ya kita hitung free float dikalikan dengan harga saham pada bulan April, itu ini Bapak Ibu. Apple itu 2.000, hampir 2.700 billion US dollar. Microsoft 2.100. Nah, 2.700 billion US dollar itu 500 kali lipatnya Goto. 85 kalinya Bank BCA. Jadi kalau kita tahu Apple itu besar, seberapa besar sih? Kalau orang yang di Indonesia pasti sudah tahu lah Bank BCA. Bank BCA, Bank BRI kan selevel gitu ya. Walaupun market cap-nya mungkin masih ada selisih. Nah, Apple ini 2.700 billion, 85 kali lipatnya Bank BCA. Jadi bisa dibayangkan kan, BCA aja sudah begitu besar, apalagi Apple gitu ya. Nah, jadi dari FactSet-nya tadi, ada 1.507 saham dalam MSCI dengan total free float
54,2 triliun ya. Jadi dapat dari sini MSCI World 1507, indeksnya 54,2. Nah, jadi kalau Goto 5,28 kita bagi dengan 54,2 triliun itu cuma 0,009%. Nah, Apple yang tadi 85 kalinya BCA, 500 kalinya Goto itu paling besar dalam indeks ini cuma 5%. Ya. Jadi 4,97. Jadi bisa dikatakan sebenarnya bobot Goto ini sangat kecil dalam indeks MSCI-nya. Nah, terus kenapa bisa naik tinggi? Ya berarti indeks yang menggunakan acuan ini banyak sekali. Saking banyaknya, jadi ketika orang menambah 0,009% saham saja, itu sudah menyebabkan ada net buy sekian banyak. Nah, kalau di IDX 30 gimana Pak? Apakah bobot Goto juga sama? Nah, kalau di IDX 30 itu saya pakai IDX 30 kenapa ya? Karena kebetulan di Panin ada reksadana IDX 30 dan juga banyak dipakai di reksadana lainnya gitu. Ini kita bisa download dari Bursa Efek dengan pemberitahuan Mei ke Juli. Bobot Goto ini di nomor 15 ya. Di periode sebelumnya itu 3,97, di bulan Mei Juli ini 4,24%. Ini bisa berubah setiap hari ya. Nah, dia kira-kira setara sama Bank BNI deh. Jadi kira-kira Goto itu setara dengan Bank BNI. Nah, kalau misalkan ada saham yang tadinya 0, terus masuk dengan bobot 4% gitu ya, berarti reksadana indeks yang ada di Indonesia juga akan menambah kira-kira 1% atau 4%. Nah, seberapa besar sih reksadana indeks di Indonesia sebelum kita bahas yang luar negeri ya? Reksadana indeks dan ETF di Indonesia itu di bulan Mei atau bulan April kali ya, sekitar 23 triliun. Itu pun tidak semuanya reksadana saham. Yang obligasi mungkin ada 45T, sisanya baru saham. Dan itu pun tidak semuanya mengacu ke IDX 30. Ada yang pakai LQ45, ada yang pakai Sri Kahati, ada yang pakai MSCI, ada yang pakai FTSE, dan sebagainya. Nah, katakanlah 23T ini semuanya reksadana IDX 30 atau reksadana saham. Kemudian ada saham baru masuk dengan bobot 1%. Kalau begitu berarti 23T ini sama-sama akan beli saham itu dengan nilai sebesar 1%. Itu cuma 230 miliar, Bapak Ibu. 230 miliar kalau terjadi di Bank BRI, BCA, atau even Goto ya, kayaknya nggak akan buat harga sahamnya melonjak ke atas. Kenapa? Karena ya ini bukan angka yang luar biasa besar gitu. Yang bisa buat dia auto reject atas sampai 35% itu harus hitungan triliun Bapak Ibu. Ya, apalagi Bank BCA seperti itu. Nah, kalau kita lihat kalau di Sri Kahati ada atau tidak? Nah, kalau di Sri Kahati kebetulan dia menggunakan acuan perusahaan harus untung. Jadi kalau perusahaannya belum ada keuntungan seperti Goto, ya otomatis tidak masuk dalam indeks tersebut. Nah, dan karena tidak ada saham-saham teknologi ya, karena dia kan harus pakai ada untung dulu, baru faktor dia punya faktor yang lain seperti kontribusi pada keanekaragaman hayati. Jadi karena tidak ada perusahaan teknologi yang kebetulan rugi dan tahun lalu banyak mengalami penurunan, performance-nya di 2022 dan 2023 relatif lebih baik dibandingkan indeks-indeks yang lain. Nah, balik lagi ya. Jadi tadi kan kita dapat hitungan tuh, Goto itu 0,009% daripada MSCI Global. Nah, pada saat dilakukan penyesuaian, pendekatannya beda-beda. Tapi biasanya orang supaya indeksnya nggak berbeda sama performance-nya, mereka tuh suka beli di hari terakhir. Jadi besok mereka nggak usah ngapa-ngapain lagi, pergerakannya sudah mengikuti. Nah, di transaksi tanggal 31 Mei, kalau kita lihat, transaksi auto reject atasnya dari 110 langsung loncat ke 147. Jadi saya menduga dari harga segini sampai sini itu transaksi normal. Nah, baru ini yang dilakukan oleh para pelaku pasar yang global itu. Jadi mereka menggunakan Windows yang pas penutupan jam 3.50 sore. Kenapa? Karena kalau pas penutupan nggak ada bid offer. Orang nggak tahu sekarang harga berapa. Dan masing-masing kan coba masukin.
Nah, mereka mencoba untuk bid harga setinggi mungkin supaya bisa mendapatkan volume yang mereka mau. Dan pada saat bid seperti ini, harganya tidak terlalu liar, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di transaksi pada saat menit terakhir, ada 381 juta lot ya di harga 147. 381 kali 100 kali 147 dapatlah 5,6 triliun. Jadi let's say ya, yang melakukan transaksi ini adalah reksadana atau fund global karena harus mengejar 0,09% ini. Berarti 100%-nya berapa? Tinggal saya bagi. 5,6 dibagi 0,09 berarti dapat 65.555 triliun. Berapa besar sih ini? Satu industri reksadana itu cuma 500 triliun, Bapak Ibu. Ditambah KPD, saya nggak tahu angka pastinya, mungkin sekitar 800. Jadi kalau misalkan fund yang mengacu kepada MSCI Global itu 65.000 triliun, ya berarti itu hampir 80 kali lipatnya gitu ya. 8 kali 8 kan 64 ya. Benar, 800 kalau kali 10 8.000. Kalau kali 100 80.000. Ya, benar. 800 kalau saya bagi dengan sebentar ya. 6555 bagi 800. 655 bagi 800. Ya, 81 kali lipat. Ya, jadi reksadana global yang menggunakan MSCI Global Standard ini itu 81 kali lipat industri reksadana di Indonesia. Sementara kalau kerja di perusahaan MI, cari dana 1 triliun aja sudah susahnya setengah setengah hidup gitu. Kalau di dana global itu sampai 65.000 triliun. Jadi kalau kita compare ya, pasar modal Indonesia itu kalau dibandingkan sama yang luar negeri, kita tuh mungkin kelasnya baru ikan teri atau ikan lele. Di sana sudah kelasnya kakap atau paus gitu. Jadi bedanya masih sangat jauh. Nah, efek rebalancing ini biasanya hanya sesaat. Kenapa? Karena mereka cuma mau ngejar bobot daripada fund mereka sama dengan bobot indeks. Jadi mereka melakukannya last minute dan habis itu ya sudah. Nah, jadi besoknya gimana, Pak? Business as usual. Kalau misalkan apa namanya business as usual ya kalau sudah naik terlalu tinggi biasanya ada koreksi teknikal. Kemudian kalau dia punya fundamental sama teknikalnya bagus, harganya akan naik. Sebaliknya kalau fundamental dan teknikalnya jelek, harganya akan turun. Dan perlu diingat, kalau bisa rebalancing nambah, maka suatu saat juga bisa rebalancing kurang. Nah, jadi kalau kita melihat harga saham naik atau turun drastis karena suatu aksi rebalancing, jangan cepat senang atau jangan cepat sedih. Kenapa? Karena efeknya itu sifatnya sementara. Dalam jangka menengah panjang tetap fundamentalnya yang menentukan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.